Hai, bertemu dengan saya lagi, Husin Wijaya. Waduh, sudah lama enggak ketemu rekan-rekan semua ini. Saya sendiri sibuk, tetapi saya masih ingat Anda semua. Dan janji saya kepada Anda bahwa saya akan terus memberikan konten-konten menarik dan kelas dunia tentunya. Dan saya berterima kasih pada rekan semua. Bagi rekan-rekan yang belum kenal saya Husin Wijaya, dan saya sekarang bergabung sebagai managing partner di Warhol Interactive Agency, sebuah digital marketing agency yang menangani perusahaan-perusahaan yang ingin go online ya, go online dan juga melakukan branding dan penetration. Dan kami punya motto, we create the most impactful result in digital arena ya. Ini definisi daripada Warhol sendiri ya. Dan saya Certified Business Mentor dari University of California, Davis, sebuah sekolah yang sangat baik sekali di dunia. Dan saya menangani berbagai perusahaan sudah hampir 15 tahun, dan saya sendiri punya pengalaman di training sudah mungkin puluhan ribu jam ya. Dan rekan-rekan sekalian, seperti yang saya janjikan tadi, karena saya tadi sebelum ini saya melakukan broadcast live di Facebook, maka saya ingin sekali lagi mengingatkan untuk bisa follow Instagram saya di Husin W, dan follow YouTube channel saya di bit.ly/kursus gratis, atau kalau Anda ingin langsung ke YouTube, Anda ketik nama Husin Wijaya, dan jangan lupa lihat bannernya ya. Bannernya judulnya kursus gratis bersertifikat ya, kursus gratis bersertifikat. Wah ini karena nama Husin Wijaya banyak banget rupanya di YouTube ya. Dan hari ini saya akan membahas mengenai fondasi daripada penyelesaian konflik ya. Dan tentunya kita harus menyadari bahwa konflik di dalam bisnis itu atau di dalam kantor ya, di dalam pekerjaan itu sebenarnya juga punya dimensi yang sangat luas ya, dan ragamnya luar biasa. Jadi saya tidak bisa pungkiri bahwa sebenarnya konflik manajemen itu tidak mudah dijelaskan secara sederhana, tetapi di dalam menit-menit yang singkat ini, karena di YouTube saya tidak bisa lama-lama, nanti Anda bosen gitu ya. Tetapi saya percaya bahwa bagi rekan-rekan yang ingin belajar sungguh-sungguh, maka Anda percaya dan melihat bahwa model-model yang saya akan paparkan ini adalah model-model kelas dunia yang sangat berguna sekali, risetnya sudah banyak sekali, ribuan jurnal sudah mengutip model-model ini. Jadi ini adalah dua arus model utama conflict resolutions atau conflict management yang ada di dunia. Ya, memang benar model conflict management banyak banget ya. Tetapi yang saya ingin jelaskan hari ini cuma dua saja ya, dua model yang sangat penting sekali. Pertama adalah Thomas Kilmann, ini Profesor Thomas Kilmann. Jadi dua orang ini, Thomas dan Kilmann, dia membentuk satu penelitian mengenai conflict moods. Jadi apa sih yang membuat konflik itu terjadi? Nah, jadi dia mengatakan bahwa sebenarnya konflik terjadi oleh karena ada masalah kepribadian, ya, ada masalah kepribadian. Nah, kepribadian manusia itu dimensinya besar sekali, banyak sekali gitu ya. Mungkin Anda kenal dengan MBTI barangkali gitu ya, Myers-Briggs. Nah, itu adalah satu bentuk ya, 16 kepribadian itu. Tetapi Thomas Kilmann hanya mengambil dua ya atribut. Satu adalah assertiveness ya, yang disebut dengan apa ya, ketegasan. Oleh karena dia fokus ya kepada kebutuhannya, fokus kepada apa tujuannya, hasilnya, agendanya gitu ya. Jadi dia hanya fokus pada dirinya sendiri maksudnya. Dan kalau kita bicara lawannya yaitu kooperatif ya, cooperativeness ini adalah fokus daripada orang-orang yang sebenarnya dia melampaui dirinya, dia melihat orang lain, dia menjaga relasi secara mutual gitu ya, secara seimbang. Nah, ini adalah orang-orang tipe-tipe yang sangat people oriented ya, orientasi pada orang. Nah, dalam hal ini Thomas dan Kilmann kemudian melihat bahwa ada tipe yang sangat asertif, tidak peduli sama orang lain, tidak peduli sama hubungan yang lain, penting capai target, yang penting saya bisa mencapai tujuan saya. Nah, ini kalau dengar definisi ini Anda akan menyadari bahwa kemungkinan besar banyak sekali entrepreneur ya yang gayanya kayak gini gitu ya. Jadi dia benar-benar berkompetisi, zero sum ya. Jadi zero sum itu adalah istilah dari game theory. Jadi dia orientasinya pada zero sum.
menang kalah gitu ya. Jadi itu adalah pergumulannya mereka. Jadi tipe ini adalah tipe yang sebenarnya secara secara kinerja ya baik baik sekali gitu, baik sekali. Nah, tetapi tidak terlalu peduli sama orang lain. Nah, Thomas Kilmann membuat opposite-nya. Jadi dia membuat semacam polarisasinya, yaitu adalah masalah collaborating. Jadi collaborating ini adalah tipe yang sebenarnya ideal oleh karena apa? Dia asertif, dia ngerti apa yang dia butuhkan, tujuannya dia hadir di perusahaan itu atau di bisnis itu seperti apa, dia ngerti. Tetapi dia juga tipe yang sangat kooperatif, ya, memanfaatkan tim, benar-benar molesin tim, gitu ya, ngemongin tim. Nah, ini adalah tipe-tipe yang sangat ideal. Nah, tapi sekali lagi, kita juga bisa melihat bahwa kedua tipe ini ternyata ada opposite-nya juga. Competing itu ada opposite-nya, yaitu avoiding. Jadi ini adalah orang-orang yang tidak asertif, tidak kooperatif. Jadi mereka adalah orang-orang yang sebenarnya netral-netral saja, tidak banyak ngomong, tidak banyak terlibat, kerja ya kerja, begitu saja. Tetapi opposite-nya dari avoiding adalah accommodating. Jadi adalah orang-orang yang berusaha untuk harmoni dengan orang lain, ya, berusaha untuk mengakomodasi ide-ide, mengakomodasi harapan, saran, gitu ya, dan orang ini adalah orang yang berusaha untuk tidak konflik dengan orang lain, gitu. Nah, di antara 4 model ini ada di tengah-tengah, compromising. Ini adalah orang-orang yang sebenarnya secara minimal, ya, secara minimal dia menerima, ya kan, konsep competing, collaborating, avoiding, accommodating, dia terima. Tapi minimal saja, begitu. Tidak mau terpolarisasi benar-benar jadi collaborating atau benar-benar jadi competing, nggak begitu. Jadi dia hanya ambil sedikit-sedikit dari keempat model ini dan selalu menjaga hubungan baik. Nah, gitu. Jadi rekan-rekan sekalian, kelima model ini punya konfliknya masing-masing, gitu ya, punya konfliknya masing-masing. Jadi karena mereka adalah orang yang sebenarnya secara oposit kepribadian ya, jadi punya punya apa utara selatannya begitu ya, utara selatan. Sehingga ini menyebabkan konflik bisa saja terjadi terus-menerus. Nah, ini adalah model dari Thomas Kilmann. Tetapi ada model yang kedua yaitu Moulton and Blake ya. Moulton and Blake ini dia mengatakan bahwa konflik bukan saja terjadi oleh karena kepribadian, tetapi juga karena kerjaan. Dari natur daripada pekerjaan itu bisa menimbulkan konflik. Jadi misalnya ada orang yang concern for production, jadi dia produktif, dia tidak mau buang waktu, dia mau kejar ya cita-citanya, dia mau kejar targetnya. Dia nggak peduli orang lain ngomong apa, dia tidak peduli orang butuh dia atau enggak, dia nggak terlalu peduli karena dia merasa mampu dan dia akan kejar itu. Nah, jadi ini adalah tipe yang sebenarnya sangat concern, sangat memperhatikan productivity. Tetapi ada juga orang yang concern for people, ya. Dia sangat teamwork, dia sangat berusaha untuk akomodasi, dia berusaha untuk harmoni. Dia tahu bahwa sasaran organisasi bisa dicapai kalau ada kerjasama tim, gitu. Tidak one man show dan seterusnya. Nah, sehingga akhirnya menyebabkan kalau kita bikin jadi model, nah muncul 5 ini lagi, gitu ya. Nah, pertama adalah orang yang sangat sangat produktif, gitu ya, sangat produser gitu, dia selalu mengatakan hukum atau kasih hadiah, hukum atau kasih hadiah. Bayarlah sesuai dengan apa? Dengan prestasinya. Nah, kira-kira gitu. Jadi ini adalah tipe-tipe manajer atau bos yang kira-kira yang penting adalah KPI, yang penting adalah kerja kerasnya, yang penting dia mampu menghasilkan. Tetapi ada juga tipe yang kalau kita lihat paling bawah itu adalah tipe yang sebenarnya tidak mau buat salah, menghindari masalah, selalu mencari aman, tidak mau menerima tanggung jawab yang besar. Nah, ini adalah orang-orang yang disebut dengan impoverished, ya, adalah orang-orang yang sebenarnya miskin lah gitu ya sebenarnya. Tapi ini bukan miskin dalam arti duit ya, tapi ini miskin dalam arti karakternya, cara kerjanya dan seterusnya. Tetapi dikontraskan dengan tim gitu adalah level yang sangat ideal, dia high level komitmen, produktif, tapi juga selalu mencari win-win situations ya, mencari menang-menang gitu ya. Jadi ini adalah tipe-tipe yang sangat mengandalkan tim, tetapi juga penuh percaya diri, bisa punya skill yang bagus dan bisa mencapai targetnya sendiri. Nah, kalau kita opposite kan ada country club, ya orang yang mencari security, convert, ya kan berusaha untuk produktif, walaupun itu masih dalam tataran harapan, yang selalu mencari harmonisasi dengan rekan-rekan sekitar, dengan bosnya dan seterusnya.
Nah, ini kalau kelewatan, ini akan menjadi konflik juga, bukan? Nah, kemudian di tengah itu ada middle of the road. Jadi orang yang nge-balance antara kepentingan perusahaan dan kepentingan teman-temannya, gitu ya, dan berusaha untuk diterima oleh kedua belah pihak ini. Jadi kalau kita lihat sebenarnya agak mirip-mirip modelnya ya antara Thomas Gilman dan Morton Blake, tetapi kedua model ini sebenarnya cukup menarik oleh karena yang satu ngomong tentang kepribadian begitu, tetapi yang satu lagi bicara mengenai nature of work ya, jadi natur daripada kerjaan. Nah, sehingga rekan-rekan sekalian, kedua model ini sebenarnya menunjukkan bahwa ada ragam tipe orang yang punya kepribadian tertentu dan punya nature of work ya, natur pekerjaan tertentu. Nah, ini kemudian bisa menjadi satu kombinasi. Oleh karena itu, konflik bisa terjadi. Nah, sehingga saya selalu mengatakan bahwa resolusi konflik yang benar adalah Anda harus punya model-model konsep-konsep ini di dalam otakmu, sehingga ketika Anda berhadapan dengan seseorang, Anda langsung bisa menganalisa, oh dia ini tipe kepribadian atau tipe nature of work, atau dua-duanya, gitu ya. Dan ini tentunya sangat menolong Anda. Nah, eee, saya mungkin cukupkan, karena ini sebenarnya, saya akan menyajikan berbagai data, kasus, kemudian juga, how to-nya, di dalam, pelatihan saya nanti tanggal 22 Maret ya 2021 jam 14 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Jadi saya akan mengadakan training begitu ya, dan silakan kalau Anda ingin mengikuti ya, kalau Anda penasaran model-model lain, bagaimana caranya, saya hanya menerima 10 orang saja oleh karena seminar atau workshop ini, saya tidak bisa terima banyak oleh karena nanti harus one on one masalahnya. Jadi setelah training setengah hari itu, saya akan, satu-satu ya, berhadapan dengan rekan-rekan gitu ya, dan itu semua, berdasarkan perjanjian itu. Jadi oleh karena itu, silakan daftar, follow Instagram saya, DM saya, "Pak, saya mau daftar." Nah, di situ nanti saya akan kirimkan link pendaftaran dan, kemudian membayar, biaya pelatihannya. Minimum sekali, saya tidak cas banyak, oleh karena saya hanya minta duit untuk membayar ya, hal-hal teknis saja, dan saya berharap rekan-rekan, yang, bergerak di bidang bisnis keluarga atau berhadapan dengan konflik-konflik hari ini, Anda bisa mengikuti pelatihan ini dengan baik. Oke, terima kasih rekan sekalian, sampai jumpa ya, dan tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa untuk terus ya kan, menjaga diri agar Anda tetap sehat selalu. Ya, sukses untuk Anda semua, salam bahagia dari Husin Wijaya.